Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan di mana kita bisa berpikir Tuhan adalah tempat pelindungan kita di masa-masa sulit. Kalau kita lihat di Alkitab, Mazmur pasal 34 ayat 18 yang berkata demikian, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kalian yakin akan itu? Amin. Amin. Kita semua melewati masa-masa sulit. Ada hari-hari ketika langit tampak lebih mendung, lebih muram. Ada hari-hari ketika kegembiraan kita sepertinya melayu sekali. Saat-saat kesakitan, kehilangan, kerinduan, penganiayaan, ketidakadilan, ketakutan, kecemasan, ketidakamanan, dan yang terakhir, situasi yang mencoba menjatuhkan kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati dan Dia membantu ketika kita merasa tertindas. Mazmur dalam pasal 46 ayat 2 mengatakan bahwa Tuhan adalah pelindungan dan kekuatan kita, penolong yang selalu hadir dalam kesulitan kita. Tapi untuk apa bentengan itu jika kita bukan pada saat perang? Untuk apa berlindung jika bukan pada saat bahaya? Untuk apa bantuan jika bukan pada saat dibutuhkannya? Dengan kata lain, kita berada di dunia sewaktu-waktu melalui kesulitan. Dan tidak ada jalan keluar dari kenyataan ini. Yesus sendirilah yang menyatakan bahwa di dunia ini kita akan mengalami penderitaan. Namun tidak ada bergembira karena Yesus telah. Namun kita dapat bergembira karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Itu tertulis di Alkitab di Yohanes pasal 16:33. Setiap hari begitu kita bangun, kita harus membuat pilihan. Apa kita memilih untuk memberi makan kesedihan? Menyerah pada depresi? Keputusasaan? Atau kita akan berlindung kepada Tuhan? Jika seseorang memilih pikiran yang seperti dikatakan tadi, yaitu memberi makan kesedihan, menyerah pada depresi, keputusasaan dan lain-lainnya, itu berarti si iblis yang selalu berusaha menindas kita sehingga kita tidak akan mengalami sukacita Tuhan. Ketika kita kehilangan sukacita, kita menjadi semakin lemah. Karena sukacita Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Itu tercantum dalam buku Nehemia pasal 8 ayat 10. Sebaliknya, ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah tempat pelindungan kita, kita berlari kepadanya, Dia menyambut kita. Lengan Bapa surgawi terulur kepada kita. Kita bisa berlindung pada naungan sayapnya.
Inilah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 57 ayat 2. Di dalam Tuhan kita menemukan perlindungan. Dan perlindungan yang sangat kita butuhkan. Semoga kita menikmati kehadiran Tuhan dalam setiap momen dari kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Dan kami meminta tolong ya Bapak agar Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini, memakai kami masing-masing agar kami dapat mengerti akan kehendak Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memohon ya Bapa, pakailah hamba-Mu Joyce yang sebentar lagi akan membawakan firman-Mu. Begitu pula siapkanlah hati kami masing-masing ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan baik pada pagi hari ini. Seperti ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, yang ingin kami semua dapat menyerahkan hidup kami masing-masing dan membiarkan Roh Kudus membuka jalan untuk kita masing-masing dalam kehidupan kami. Atas nama Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Ya, amin. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ada respon. Selamat siang. Kita bersama-sama berkumpul di sini karena kita tahu bahwa di sini ada kasih Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita boleh saling mengasihi dan kita benar-benar bersukacita kalau kita bisa berkumpul di rumah Tuhan, bukan hanya di rumah. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan segenap jiwa, dalam roh dan kebenaran. Amin. Bertemu di dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan, ada persekutuan yang manis di tempat ini, amin. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Apapun masalah kita saat ini, katakan bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Kita bisa melakukan segala apapun perkara yang besar. Mari kita menyanyikan bersama Yesus ada, kita lakukan perkara yang besar.
tidak perlu takut. Amin. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bayangkan bahwa Dia sudah mati, berkorban untuk kita di kayu salib, demi supaya kita bisa menjadi anak-anaknya kembali. Dan mari kita menyembah Dia dengan segenap hati, karena hanya bagi Dia segala hormat pujian kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bagi Dia Yesus telah mati. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, untuk karya-Mu di kayu salib, pengorbanan-Mu yang begitu besar, yang mencucurkan darah untuk mati menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu yang Kau kasihi. Anugerah-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu besar, dan tidak ada satupun di antara kami yang sanggup membalas segala kebaikan-Mu hanya dengan segala ucapan syukur dan hanya dengan penyembahan dan puji-pujian kami saat ini, Bapa. Terimalah segala penyembahan kami, pujian kami, dan seluruh umat-Mu saat ini bernyanyi bagi-Mu. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan bagi Dia, segala pujian. Sekali lagi, bagi Dia
kasih Tuhan, sekali lagi hanya bagi-Mu kami naikkan segala pujian syukur kami. Terimalah penyembahan kami saat ini. Dan mari kita menyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita tetap menyembah Tuhan, kita minta Roh Kudus hadir di tempat ini, berhembus di tempat ini dengan segala kuasanya, supaya kami boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan kekudusan dan pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus. Berhembuslah.
Bapa di surga, Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami rindu akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Penuhilah kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Kami mau membuka hati dan pemikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar sabda-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut ini hanya datang dari hati Tuhan, dan boleh memberikan kami pelajaran, memberikan kami teguran, dan boleh menguatkan kami satu persatu. Sehingga kami selaku anak-anak-Mu Tuhan, kami mempunyai pegangan hidup, pegangan akan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman-Mu bagi kami di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berada di tempat ini kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan yang indah bersekutu, memuji nama Tuhan. Dan saat ini Dia mau berbicara bagi kita. Kita akan melanjutkan akan pelajaran firman Tuhan bagi kita yang sedang kita pelajari, yaitu dari Injil Markus. Kita akan membacanya dari Injil Markus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Markus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Demikianlah kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali tadi kita membahas tentang hari Sabat yang Ishak telah pregar, dan hari ini kita dalam Bible Study kita berbicara kembali. Kita semua tahu bahwa Sabat adalah berarti satu perhentian, hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kita khusus untuk beristirahat dan juga untuk punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Namun kita tahu bahwa orang-orang Farisi membuat hari Sabat itu seperti satu belenggu, satu ikatan yang membatasi ruang gerak umat Allah. Sebab itu Yesus menunjukkan bahwa Sabat merupakan karunia Allah bagi manusia. Dan dalam pembacaan firman Tuhan kita baik dari Markus 2 ayat 23 sampai 28 ataupun pada Markus 2 yang kita sudah pelajari, dan Markus 3 ada dua bagian ini kembali lagi berbicara tentang hari Sabat. Dan Yesus mau memberikan atau mengembalikan arti Sabat yang sesungguhnya untuk dimengerti oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi, bahwa Sabat dilihat dari pandangan Allah, yaitu untuk mendatangkan berkat bagi manusia, mendatangkan kebaikan
bagi manusia, bukan menjadi beban bagi manusia yang sudah kita pelajari, bukan menjadi satu belenggu yang mengikat untuk manusia bisa terlibat dalam ruang lingkup Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini saya mau memberikan judul, jangan keraskan hati dan berbuatlah yang baik. Untuk itu pada pembagian firman Tuhan ini saya bagi dalam 2 bahagian. Yaitu yang pertama kita akan melihat jangan kita jadikan aturan-aturan sebagai alasan untuk kita berbuat baik. Dan bagian yang kedua kita akan melihat bahwa hati yang keras itu bisa mematikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus kasihi, bagian yang pertama kita lihat jangan jadikan aturan sebagai alasan untuk berbuat baik. Setiap kita dan setiap orang tahu bahwa kita harus berbuat baik dan bukan berbuat jahat. Nyatanya ada orang yang benar-benar berbuat baik, tetapi ada yang mengaku bahwa dirinya baik. Jadi ada orang yang melakukan perbuatan baik, tetapi ada orang yang hanya menyatakan bahwa dirinya baik. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan melihat akan kontras dari kedua orang tersebut. Yaitu yang pertama kita lihat Yesus dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi. Yesus adalah orang yang selalu melakukan perbuatan baik, sementara orang-orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi itu mereka berpikiran bahwa mereka adalah orang baik, tetapi perbuatan-perbuatan mereka selalu terbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam pembacaan kita ini saya tadi katakan bahwa Yesus selalu berbuat baik, dan pada hari Sabat kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Itu adalah hari Sabat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Orang ini membutuhkan akan suatu pertolongan daripada Tuhan. Dan di situ juga ada orang-orang Farisi, ada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Nah, kesempatan bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu, orang-orang Farisi, mereka punya kesempatan untuk sekali lagi menjebak Yesus. Karena mereka melihat di situ ada seorang yang sakit lumpuh. Nah, di sini ada Yesus dan mereka tahu persis bahwa Yesus itu akan melakukan perbuatan baik dan tepat pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat bahwa kaum Farisi yang ada di dalam rumah ibadat itu tidak memberikan dampak positif. Karena apa? Karena mereka punya siasat untuk menyalahkan Yesus dan membunuh Yesus. Pada ayat yang ke-6 kita lihat itu. Ayat yang kedua kita lihat, mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi ini datang ke gereja. Orang-orang Farisi ini masuk ke dalam bait Allah. Mereka punya tujuan yang berbeda. Kalau kita lihat dalam bagian Alkitab yang lain, kita lihat bahwa mereka itu adalah mereka selalu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Karena apa? Mereka selalu berdoa di simpang-simpang jalan supaya bisa dilihat orang bahwa ini adalah orang yang baik. Tetapi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, untuk itu kalau pada hari Sabat, secara hukum Taurat atau aturan mereka pada saat itu, penyembuhan atau orang itu ditolong kalau orang itu hampir mati, orang itu sedang sekarat. Kalau tangannya terpotong aja,
tidak perlu diobati. Tetapi didiamkan aja kalau itu pada hari Sabat, tangannya terluka. Sampai lewat hari Sabat baru tangannya bisa diobati. Itu adalah aturan-aturan manusia yang dibuat. Dan orang bisa ditolong atau orang sakit kalau sekarat baru bisa ditolong. Sekarat itu berarti hampir mati. Tapi kita lihat di sini, orang yang mati sebelah tangannya sekarat enggak? Enggak kan? Kalau tunggu besok baru disembuhkan, masih bisa enggak apa-apa. Karena tangannya hanya tangan sebelah, hanya dia enggak bisa bekerja. Ya toh, dia enggak bisa bekerja. Jadi dalam kasus ini orang itu tidak sekarat. Berarti kalau Yesus menyembuhkan dia, berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Yesus menyembuhkan dia, maka orang-orang Farisi akan mempersalahkan Yesus karena Yesus telah melawan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pada saat kita membaca dua topik yang sudah kita bahas, yaitu pada saat murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, dan pada hari ini kita melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini pada hari Sabat. Itu bukan berarti bahwa Yesus ingin melanggar hukum Sabat, atau Yesus ingin mengajar murid-muridnya untuk melanggar peraturan-peraturan. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa kita harus melakukan sesuatu yang benar di dalam hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, untuk itu Yesus tahu akan kategori daripada bekerja atau menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Untuk itu kita melihat bahwa dalam ayat yang ketiga apa yang Yesus lakukan. Yesus tidak menyembuhkan dia langsung. Yesus hanya mengatakan kepada dia, mari berdiri. Di mana? Di tengah-tengah. Por qué di tengah-tengah? Supaya semua orang bisa lihat. Semua orang bisa lihat bahwa orang ini, orang yang sakit lumpuh ini memerlukan pertolongan. Jadi Yesus sengaja meminta orang lumpuh itu berdiri di tengah-tengah supaya semua orang yang hadir dalam rumah ibadat itu bisa melihat bahwa orang ini membutuhkan pertolongan. Untuk itu pada ayat-ayat yang selanjutnya Yesus berkata, ayat yang keempat, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Ini adalah pertanyaan yang pertama yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Farisi. Karena mereka mengatakan bahwa apakah boleh diselamatkan pada hari Sabat atau melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Untuk itu Yesus katakan, manakah yang diperbolehkan? Melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat? Di sini Yesus membawa mereka kepada satu dilema. Karena apa? Karena orang-orang Farisi mengerti bahwa kalau menolong orang itu atau untuk melakukan perbuatan baik itu diperbolehkan pada hari Sabat. Kalau melakukan perbuatan baik itu diperbolehkan pada hari Sabat. Untuk itu Yesus bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, kalau saja mereka melihat bahwa orang yang lumpuh itu membutuhkan pertolongan, tetapi mereka tidak menolong, berarti mereka berbuat jahat. Mereka mengerti bahwa untuk berbuat baik, biarpun itu hari Sabat, itu boleh dilakukan. Untuk itu Yesus pertanyakan mereka, manakah yang diperbolehkan, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, pertanyaan yang kedua yang Yesus katakan, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Manakah yang diperbolehkan, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih.
Di sini Tuhan Yesus tahu akan hati daripada orang-orang Farisi. Tuhan Yesus masuk ke dalam inti permasalahan. Dia sedang berusaha menolong orang cacat ini, sementara orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka sedang memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh Yesus. Untuk itu Yesus mengatakan, mana yang lebih baik? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang. Kalau kita lihat bagian pembacaan yang lain dari cerita ini, dari dalam Matius, di sana Yesus katakan kepada mereka begini, kalau saja domba-domba kalian pada hari Sabat jatuh ke dalam jurang, apakah kalian akan membiarkan domba-domba itu? Tidak kan? Mereka akan mengangkat domba-domba itu walaupun itu adalah hari Sabat. Dan Yesus katakan manusia itu lebih berharga daripada binatang. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada orang-orang Farisi ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman mereka bahwa aturan keagamaan tidak boleh menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Aturan-aturan keagamaan jangan dipakai untuk menghalangi kita dalam berbuat baik. Aturan-aturan manusia jangan kita pakai untuk menghalangi kita dalam berbuat baik. Karena tidak ada satupun hukum yang melarang seseorang untuk berbuat baik. Untuk itu firman Tuhan dalam 3 Yohanes 1 ayat 11b katakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi jangan sampai kita memakai aturan-aturan manusia untuk menghalangi kita berbuat baik. Ada satu cerita, seorang bapak dia bekerja di dalam satu perusahaan. Dia datang terlambat ke kantor dan perusahaan itu mempunyai peraturan bahwa kalau terlambat 10 menit gajinya per hari akan dipotong 50%. Dan bapak itu tahu bahwa kalau dia terlambat 10 menit gajinya akan dipotong 50% dalam hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara, dia dan Bapak itu menjelaskan kepada pemimpin perusahaan kenapa sampai dia terlambat. Tetapi pemimpin perusahaan mengatakan aturan ya aturan. Untuk itu lewat beberapa hari ada seseorang atau dari rumah sakit menelepon perusahaan tersebut, mencari bapak tersebut untuk berterima kasih kepada dia bahwa karena pertolongannya dia bisa menyelamatkan seseorang. Dan pemimpin pemimpin perusahaan itu menjadi malu. Karena betapa mudahnya kita menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang ingin melakukan perbuatan baik hanya berdasarkan aturan-aturan yang kaku tanpa kita memperhatikan kemanusiaan. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan mengatakan, apa benar dia bisa memberikan alasan? Di sini banyak yang punya perusahaan. Apa dia mengatakan yang benar ataukah tidak? Jangan kita menjulgar bahwa orang melakukan apapun yang dia lakukan, kalau dia melakukan yang baik, dia punya tanggung jawab dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tidak melakukan sesuatu yang baik karena peraturan-peraturan yang mengikat kita. Melakukan sesuatu demi kebaikan sesama jauh lebih bernilai daripada aturan-aturan manusia manapun. Jadi bagian yang pertama saya ingin katakan kepada kita semua, jangan sampai karena aturan-aturan kita tidak melakukan perbuatan baik. Yang kedua,
yang kita akan melihat di sini, yaitu kekerasan hati yang membutakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat pada ayat yang kelima apa yang terjadi. Karena pada saat ayat yang keempat, pada saat Tuhan Yesus bertanya bagi mereka manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang, mereka tidak menjawab, mereka diam saja. Dan itu memberikan reaksi kepada Yesus. Yesus menjadi, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka. Kalau kita berbicara tentang hati yang keras atau kekerasan hati, apa itu kekerasan hati? Orang yang keras hati adalah orang atau mereka yang cenderung sulit menerima pendapat orang lain. Orang yang keras hati adalah orang yang merasa benar dirinya. Orang yang merasa dirinya benar itu adalah orang yang keras hati. Orang yang keras hati adalah orang yang sulit diajak berkompromi atau diajak berbicara. Dalam bacaan kita hari ini dikatakan Yesus berduka karena kedegilan hati dari orang-orang Farisi. Sini dikatakan degil. Degil itu tidak hanya keras hati, lebih daripada keras hati. Degil itu berarti bahwa orang yang tidak mau, hati yang sudah keras tetapi tidak mau dirubah. Hati yang sudah keras tetapi tidak mau dirubah. Tadi saya katakan bahwa dalam Alkitab tercatat bahwa banyak kesempatan kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi adalah mereka selalu melihat, menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka begitu rajin beribadah. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat contoh kekerasan dan kedegilan hati mereka. Kembali pada ayat yang kedua. Di situ dilihat bahwa mereka mengamati Yesus untuk melihat kesalahan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara datang ke gereja untuk apa? Menyembah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, untuk bersekutu dengan orang-orang lain. Nah, pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi, mereka ada di situ untuk apa? Untuk mengamati apa yang Yesus lakukan dan supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Itu karena kekerasan hati mereka, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya mereka sudah tahu siapa itu Yesus sebenarnya. Karena dari mujizat-mujizat yang sudah Yesus buat, kalau mereka itu mengerti akan hukum Taurat yang sebenarnya dan kitab-kitab para nabi sebelumnya, mereka itu orang terpelajar. Orang-orang Farisi itu orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, bukan orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka bisa mengerti atau menerima siapa itu Yesus sebenarnya. Tetapi karena kekerasan hati mereka, karena kedegilan hati mereka, mata mereka tertutup, membutakan mata hati mereka untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Mereka datang ke gereja untuk mengamati-amati apa yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen pun demikian. Datang ke gereja hanya untuk melihat orang-orang di sekitarnya, hanya untuk melihat siapa yang lagi berkhotbah, untuk memperhatikan apa kesalahannya. Jangan kita pikir itu hanya orang-orang Farisi. Anak-anak Tuhan saat ini pun banyak yang demikian. Datang ke gereja bukan untuk bersekutu dengan Tuhan. Datang ke gereja bukan untuk mencari firman Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, tetapi datang ke gereja
untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita bisa mempersalahkan mereka, kalau kita bisa menjatuhkan mereka, itu lebih baik. Nah, kita lihat di sini mereka mengamati-mati Yesus untuk melihat kesalahan Yesus. Dan pada ayat yang ke-6 kita lihat bahwa mereka bersekongkol dengan kelompok Herodian. Apa itu kelompok Herodian? Itu adalah golongan bangsa Yahudi pada masa Kristus yang menjadi pengikut Herodes. Mereka bersekongkol dengan kelompok yang lain supaya bisa mempersalahkan Yesus. Itu hati yang degil. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Udah salah, undang orang lain juga supaya salah bersama-sama. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa, perhatikan bahwa Tuhan hadir tepat di tengah-tengah mereka. Seharusnya mereka menyadari, jika mereka mengetahui seluruh hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi terdahulu, mereka tahu bahwa siapa itu sosok Yesus sebenarnya. Sebab Yesus jelas memenuhi syarat sebagai Mesias yang sementara mereka tunggu. Tetapi karena hati mereka yang keras, tapi karena kekerasan hati mereka membuat mereka tidak lagi peka, bahkan menjadi buta dengan tidak mengenal Yesus sebenarnya. Mereka bukannya bersyukur mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Yesus, mereka malah sibuk mencari-cari kesalahan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati orang Farisi tidak hanya keras untuk menerima Yesus, tetapi hati mereka juga keras terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Kenapa saya katakan demikian? Orang lumpuh ini membutuhkan pertolongan. Tetapi bagi mereka, untuk memenuhi akan kebutuhan orang lumpuh itu tidak penting dibandingkan dengan aturan-aturan keagamaan. Karena bagi mereka kesejahteraan mereka itu lebih penting daripada mengasihi orang lain. Melakukan tradisi-tradisi agama ketimbang mengasihi Allah, mengasihi orang lain, bagi mereka itu penting. Itu kita bisa lihat bagaimana tindakan mereka mengecam Yesus, bagaimana tindakan mereka lebih tertarik untuk melindungi tradisi, dan mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Untuk itu saya katakan bahwa mereka menampilkan sosok yang suci, berdoa di jalan-jalan, tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan hukum kasih. Mereka hanya mengutamakan hukum Taurat, tetapi hukum kasih disingkirkan. Ada banyak orang percaya yang terperangkap dalam sikap yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang percaya yang punya ciri-ciri seperti orang Farisi pada masa itu. Mereka cenderung merasa dirinya paling benar dan berhak untuk menghakimi orang lain. Mereka ingin terlihat sangat alim di mata manusia. Mereka terlihat alim di mata orang lain. Padahal perbuatan mereka di belakang sangatlah berbeda. Seperti tadi Denny bilang, Kristen hari Minggu. Kita begitu baik di dalam gereja. Kita begitu setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi hari Senin sampai Sabtu, apa yang kita lakukan? Kita seperti orang-orang Farisi. Itu karena apa? Karena hati kita yang keras. Karena kekerasan hati kita bisa menipu kita. Karena kekerasan hati kita membuat kita tidak peka akan suara Tuhan. Tadi saya katakan orang yang keras hati adalah orang yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Nah, kalau kita keras hati dan tidak mau mendengar suara Tuhan,
kita akan menjadi buta. Kalau kita buta, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Sehingga kekerasan hati bisa menipu kita, membuat kita tidak peka, dan kita akan terjebak pada kebodohan diri kita sendiri. Untuk itu di dalam Efesus 5 ayat 15. Ada yang bisa baca buat saya? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita memperhatikan dengan seksama. Berarti memperhatikan dengan benar-benar. Tidak dikatakan di sini bahwa perhatikanlah dengan sesama bagaimana orang lain hidup. Tetapi dikatakan perhatikanlah bagaimana siapa hidup? Kamu. Kamu itu siapa? Perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan baik-baik. Perhatikanlah dengan benar-benar. Jangan mata sebelah tertutup begini. Matanya terbuka. Dan yang lebih penting mata hatinya terbuka. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang dengar firman Tuhan aja tapi tidak pernah berubah. Orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Orang yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah hidup kita berkenan di mata Tuhan? Apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Kalau hidup kita menyimpang dari firman Tuhan, periksa hati kita. Kemungkinan besar hati kita lagi degil. Perhatikan hati kita, mungkin hati kita keras. Kita tidak lagi membuka hati kita dan minta Tuhan lembutkan hati kita. Untuk mendengar firman Tuhan. Saya minta Bapak Ibu Saudara untuk membuka Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Dan ayat yang ke-15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Firman Tuhan mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah pernah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, jangan keraskan hati kita. Jangan seperti nenek moyang kita
yang sudah melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan selama 40 tahun, mereka masih tetap mau menguji Tuhan. Mereka sudah melihat akan perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang begitu rupa. Mereka masih mengeraskan hati mereka. Untuk itu ayat 10 bilang, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Kalau hati kita keras, kita tidak akan mengerti jalan Tuhan. Kalau hati kita keras, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau bagi kita. Berapa puluh tahun sudah kita menjadi orang Kristen? Apakah perbuatan-perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri dibandingkan dengan orang lain? Biar firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, janganlah keraskan hatimu dan berbuatlah yang baik. Jangan menggunakan aturan-aturan manusia untuk menghalangi kita berbuat baik. Untuk itu, datanglah senantiasa kepada Tuhan. Minta Tuhan lembutkan hati kita. Bersekutu dengan Tuhan. Supaya Tuhan terus senantiasa berbicara bagi kita. Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang bisa merubah hati kita. Karena hati kita adalah hati yang licik. Betapa liciknya hati kita. Hanya Tuhan yang bisa merubah hati kita. Seperti kita belajar beberapa minggu lalu bagaimana supaya kita mengenal Allah. Kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Supaya hati kita tidak keras. Bangunlah keintiman kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Karena kekerasan hati bisa membutakan dan membuat kita tidak peka lagi. Merugikan diri kita, merugikan sesama, dan membahayakan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ada yang mau berdoa bagi saya persilahkan. Kiranya firman ini bisa mengajar kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Kami lebih sering mendengar suara-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Kau jamah hati kami satu persatu Tuhan Yesus. Biar Kau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar Kudus-Mu selalu berbicara. Ajar kami bisa melembutkan hati kami Tuhan Yesus. Kami lebih dekat lagi kepada Engkau. Kami lebih memandang saja kepada Engkau ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan adalah kami yang Maha Kuasa. Tuhan adalah kami yang sanggup menolong kami di setiap saat, setiap waktu ya Bapa. Hanya Engkau lah satu-satunya Raja kami yang Maha Mulia. Hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Maha luar biasa. Hanya Engkau lah yang kami pandang ya Bapa. Pimpin kami selalu Tuhan dalam segala hal ataupun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk hari lepas hari yang selalu Kau pimpin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar kiranya firman menjadi berita bagi kehidupan kami satu-satu. Terima kasih. Ampuni akan kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus. Bila selama ini kami selalu masih terombang kami akan pikiran dan kerasan hati kami Tuhan Yesus. Ajar kami terus ya Bapak. Pakai hidup kami terus ya Tuhan. Kami tetap setia memuliakan. Kami tetap setia memuji Engkau ya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.